Shalom, selamat siang Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang membuat video tentang Internet of Things atau IoT. Pertama, perkenalkan nama saya Lydia Ningsi Mesa dengan NIM 2625040. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Apli Rambuhuatu dengan NIM 2625021. Perkenalkan, nama saya Mirsyana Mere dengan NIM 2625031. yang pertama itu ada pendapat dari saya atas nama Lydia Ningsi Mesang. IoT adalah jaringan perangkat fisik seperti sensor, perangkat elektronik mesin, kendaraan, bahkan barang-barang sehari-hari yang dilengkapi oleh teknologi cerdas yang saling berhubungan dan dapat bertukar data satu sama lain melalui internet tanpa campur tangan manusia secara langsung. Secara sederhana, IoT membuat benda-benda hidup dan mampu berkomunikasi sehingga mereka bisa mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan mengambil tindakan secara otomatis. Contoh itu ada perangkat rumah cerdas dan kendaraan cerdas seperti mobil yang bisa mendeteksi kendaraan lain di sekitarnya dan memberitahu pengemudi. Kemudian ada perawatan kesehatan, yaitu peredam tekanan darah yang mengirim data ke dokter secara real time. Tujuan utama IoT adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan berbagai aspek kehidupan, mulai rumah, kerja, hingga industri. Mungkin demikian pendapat dari saya. Berikut ada pendapat dari teman saya, Apli Rambuhuatu. Pendapat dari saya, Internet of Things atau IoT memiliki beberapa tujuan dan fungsi utama, yaitu yang pertama, tujuan satu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan keselamatan. Dan ada fungsi, yang pertama, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, mengirimkan data ke internet atau sistem lain. Yang ketiga, menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Yang keempat, mengontrol perangkat atau sistem lain berdasarkan data yang diterima. Demikian pendapat dari saya. Pendapat dari saya tentang IoT tidak lagi sekadar menghubungkan perangkat, tetapi akan digabungkan dengan artikel atau AI. Untuk membuat perangkat menjadi pintar, dengan AI, IoT mampu mengolah data secara otomatis, membuat keputusan prediktif, dan melakukan optimis proses tanpa campur tangan manusia. Misalnya, untuk memprediktif mainan mesin industri, detektif, analisis fungsi perangkat, atau manajemen energi otomatis. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Oke, jadi baik dari ketiga materi atau pendapat dari kami, ada kesimpulannya itu IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan bertukar data melalui internet. Dalam 3-5 tahun, IoT akan berkembang pesat di berbagai bidang seperti kota cerdas, kesehatan, industri 4.0, pertanian, dan transportasi. Perkembangannya akan didorong oleh kombinasi dengan teknologi lain seperti AI, menjadi AI itu IoT untuk keputusan otomatis dan prediktif, serta edge computing, proses data cepat di dekat sumber. Selain itu, akan ada fokus yang lebih kuat pada keamanan data, standarisasi, perangkat regulasi etis, dan komersialisasi data, menjadikan IoT bukan hanya sekedar jaringan perangkat, melainkan sistem pintar, integrasi, dan aman yang meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi. Kemudian berdasarkan kondisi dan potensi Sumba Timur, ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari IoT 4-5 tahun ke depan, terutama di sektor yang menjadi prioritas daerah seperti pertanian, wisata, kesehatan, dan infrastruktur. Berikut adalah beberapa ulasan yang relevan. Yang pertama, ada pertanian pintar. Sumba Timur sudah memiliki aplikasi Siget Panggas
untuk prediksi cuaca dan kalender tanaman, namun bisa dikembangkan lebih lanjut oleh IoT. Misalnya, pasang sensor tanah untuk memantau kelembapan, pH, dan kandungan hara secara real time, sehingga penyiraman dan pemupukan bisa dilakukan otomatis, misalnya dengan sistem sprinkler terhubung ke ponsel. Manajemen wisata pintar, Sumba Timur memiliki potensi wisata besar seperti Pantai Wengapu, Budaya Pasola, atau IoT bisa membantu meningkatkan pengalaman wisatawan. Yang terakhir, yang kelima, pemantauan lingkungan dan bencana. Sumba Timur rawan dan kekeringan, banjir atau tanah longsor. IoT bisa membantu memprediksi dan menanggapi bencana. Yang pertama, pasang sensor curah hujan dan tinggi air yang sangat untuk memprediksi banjir dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Yang kedua, gunakan sensor kelembapan tanah untuk membantu risiko kekeringan dan memberikan rekomendasi kepada petani. Yang ketiga, integrasikan dengan sistem satelit untuk membantu perubahan lahan dan hutan, membantu melindungi lingkungan. Untuk mewujudkan ini, perlu dukungan dari pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, seperti pelatihan SDM di bidang IoT, membantu perangkat keras, dan membuat kebijakan yang mendukung. Mungkin demikian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.